Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Rani, dalam pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini dan juga siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah nanti kita bisa dipermudah, diperlancar dalam mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Oke anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan juga permintaan, penawaran, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan berbicara tentang pasar dan harga. Sudah siap? Oke. Nah, pasar. Apa yang terlintas dari benak kalian dengan kata pasar? Apa itu pasar? Kalian pernah melihat? Kita bisa melihat di gambar ini. Ini ada contoh pasar yang sering kita temui di lingkungan kita. Nah, banyak sekali ya pasar yang ada di lingkungan kita. Nah, kita akan pelajari pasar itu apa yang pertama. Nah, pasar mempunyai dua arti. Yang pertama, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini itu merupakan pengertian pasar dalam artian sempit atau yang pengertian paling sederhana. Kalau paling sederhana itu pasar itu ya cuman tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi sekarang pada era globalisasi saat ini transaksi di pasar itu kan juga bisa terjadi secara online atau bisa melalui WA atau SMS seperti itu. Jadi pengertian pasar itu tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, tetapi juga akan mengandung pengertian lain. Nah, pengertian itu apa? Nih, pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli. Atau pasar itu merupakan proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan juga jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, yang bawah ini pengertian pasarnya ini lebih luas. Jadi kalau yang pengertian sederhana ini kan tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti itu. Tetapi secara luas, pasar itu tidak hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi di mana pasar itu merupakan proses interaksi antara penjual dan pembeli sehingga bisa mencapai kesepakatan harga. Sekali lagi, ada pengertian yang lebih luas ini karena di era globalisasi saat ini kita banyak melakukan transaksi atau jual beli secara online. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan berbicara atau mempelajari tentang unsur penting terbentuknya pasar. Nah, ada beberapa unsur yang harus ada untuk membentuk suatu pasar. Berarti kalau nggak ada unsur-unsur tersebut, tidak bisa disebut sebagai apa? Pasar. Nah, yang pertama, ada barang yang diperjualbelikan walau hanya contoh atau sampel. Nah, jadi harus ada barangnya harus kelihatan walaupun hanya contohnya saja atau sampelnya. Nah, yang kedua, ada penjual dan pembeli walau tidak bertemu secara langsung. Nah, ini. Jadi, walaupun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, itu bisa disebut sebagai pasar juga karena ada transaksi. Yang ketiga, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di situ ada kesepakatan berapa barang yang akan diperjualbelikan, berapa harganya. Nah,
Yang keempat, ada media komunikasi antar penjual dan pembeli. Nah, kalau bertemu secara langsung pasti ada pembicaraan antara penjual dan pembeli. Nah, kalau secara online biasanya bisa melalui WA atau chatting atau aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya, ada fungsi pasar. Nah, fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama, fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi maksudnya? Nah, fungsi distribusi ini dimaksudkan untuk memperlancar distribusi dari produsen ke konsumen. Jadi, melalui pasar, konsumen itu bisa memperoleh barang dan jasa yang diinginkan secara mudah. Jadi, dengan adanya pasar, itu terjadi pendistribusian atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi pembentukan harga. Nah, di sini pasar itu bisa mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya terutama di pasar tradisional, fungsi pembentukan harga ini terjadi karena ada proses tawar-menawar. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan harga. Nah, yang ketiga ada fungsi promosi. Maksudnya, di sini pasar itu menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Seperti itu. Karena di pasar itu pasti kita akan menemukan atau melihat barang-barang yang dipajang kayak gitu. Minyak, biasanya tidak hanya satu jenis minyak saja yang kita temui. Pasti lebih dari satu. Seperti itu misalnya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang macam-macam pasar. Nah, pasar itu dibedakan menjadi beberapa macam pasar. Bisa dilihat dari wujudnya. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, menurut luas jaringan atau distribusi, menurut waktu penyelenggaraan, dan juga menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama, kita akan mengetahui atau mempelajari pasar menurut wujudnya. Oke. Nah, menurut wujudnya, pasar itu dibagi menjadi pasar konkret atau pasar nyata. Nah, pasar konkret atau pasar nyata ini merupakan pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ juga. Jadi, penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung, nyata, konkret itu nyata. Nah, contohnya banyak sekali, ada pasar Bantul, pasar Njodok, pasar Beringharjo, dan lain-lain. Jadi, pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar kita itu termasuk pasar konkret atau pasar nyata. Nah, pasar nyata ini seringkali kita kunjungi ya anak-anak. Mungkin kalau kalian tidak pernah mengunjungi, orang tua kalian kadang ke pasar berbelanja. Nah, itu merupakan pasar konkret atau pasar nyata. Selanjutnya ada pasar abstrak. Nah, kalau pasar abstrak ini pasar yang antara penjual dan pembeli. Pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Nah, contohnya itu pasar-pasar online. Contohnya kita membeli barang melalui Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Itu merupakan contohnya. Nah, misalnya kalian pengen pizza. Nah, kalian memesannya melalui telepon, kemudian akan diantarkan ke rumah kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh
contoh pasar tidak nyata. Nah, kemudian pasar menurut barang yang diperdagangkan itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang pertama itu pasar barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi di sini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, mall. Nah, ini misalnya Matahari. Matahari ini termasuk pasar barang konsumsi. Kenapa? Karena dia menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian kalau di gambar ini. Kemudian ada pasar barang produksi. Nah, kalau pasar barang produksi itu menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan kerjaan dan pasar modal. Nah, di sini ada contohnya. Nah, pasar tenaga kerja ini biasanya bentuknya berupa pasar tenaga kerja ini bentuknya berupa job fair. Jadi kayak ada pameran lowongan pekerjaan. Nah, itu bisa disebut sebagai pasar barang produksi. Nah, atau pasar modal. Nah, pasar modal ini biasanya merupakan pasar yang memperjualbelikan atau memperdagangkan surat-surat penting seperti saham, seperti itu. Menurut luas jaringan distribusi, pasar itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama pasar setempat. Nah, pasar setempat ini merupakan pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Nah, contohnya kalau kalian tinggal di daerah Bantul, berarti ya contohnya pasar setempatnya itu adalah pasar Bantul. Nah, misalnya kalian tinggal di daerah Solo, pasar setempatnya berarti ya misalnya pasar Klewer yang ada di Solo, seperti itu. Yang kedua, pasar nasional ini cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Nah, jadi penjual dan pembelinya itu cakupannya secara nasional atau dari satu negara, tidak hanya ini kan kalau ini di daerah tertentu saja. Kalau ini di suatu negara berarti se-Indonesia. Kalau Indonesia ya. Contohnya itu ada pasar modal BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Nah, tetapi saat ini BEJ itu sudah bergabung dengan BES atau Bursa Efek Surabaya. Nah, sekarang itu namanya berganti dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, ini merupakan pasar modal, biasanya memperdagangkan saham. Nah, itu contoh pasar nasional yang ada di Indonesia itu BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian menurut luas jaringan distribusi yang ketiga itu ada pasar regional atau yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Jadi ini lebih luas dari pasar nasional ya, karena ini meliputi beberapa negara. Misalnya itu AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau biasanya disebut dengan kawasan bebas ya. Nah, apa yang diperjualbelikan dalam AFTA biasanya ada garment, di bidang garment, otomotif, terus produk pertanian seperti pupuk dan lain-lain. Nah, pasar internasional ini cakupannya itu tidak hanya regional saja. Kalau AFTA kan cuman Asia Tenggara saja. Nah, kalau internasional itu bisa di seluruh dunia. Jadi misalnya apa? Contohnya, misalnya ada pasar kopi di Brasil. Terus ada pasar Wall yang ada di Sydney. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Kalau pasar harian ini melakukan kegiatannya setiap hari dan biasanya menjual barang kebutuhan pokok setiap hari. Contohnya pasar induk, pasar Bantul, itu pasar Beringharjo kan itu buka setiap hari. Itu namanya disebut pasar harian. Kalau pasar mingguan itu biasanya dibuka seminggu sekali. Contohnya pasar hewan. Misalnya hanya di
di hari Minggu saja, misalnya Sunmore atau Sunday morning. Nah, itu kan juga termasuk pasar. Itu cuman ada di saat Minggu saja. Nah, itu contoh pasar mingguan. Kalau pasar bulanan itu yang kegiatannya sebulan sekali. Contohnya pameran batu akik, pameran buku yang diadakan 1 bulan sekali, kayak gitu. Kalau pasar tahunan itu yang kegiatannya diadakan 1 tahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekatenan yang ada di Jogja dan di Solo. Nah, itu merupakan contoh pasar tahunan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pasar menurut organisasi atau strukturnya itu dibagi menjadi 2. Pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Jadi penjual dan pembelinya itu sudah sama-sama tahu situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan biasanya homogen atau sejenis. Nah, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, kayak gitu. Yang kedua, itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Ini kebalikannya, pasar yang penjual dan pembeli itu memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan. Itu contohnya pasar monopoli, misalnya PDAM, PT KAI, PLN, dan lain-lain. Nah, itu kan cuman ada satu penjual saja. Nah, itu contohnya pasar persaingan yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang harga. Harga itu apa? Nah, harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, ini anak-anak. Harga itu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kalau harga pasar itu harga yang disepakati pihak penjual dan juga pembeli. Dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, harga pasar itu biasanya disebut sebagai harga keseimbangan. Kenapa? Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan juga jumlah barang yang diminta. Itu seimbang atau sama. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Itu merupakan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang pasar dan harga. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh langsung WA saya, minta nomornya ke wali kelas, nanti akan saya tanggapi. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga kalian tetap sehat di rumah dalam pembelajaran daring ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.